Halo guys, ini dia Hyundai Palisade generasi kedua. Ini yang tipe signature. Jadi sekarang signature jadi trim terendahnya dari Hyundai Palisade. Jadi sekarang all new Palisade ini ada 3 varian ya. Ada yang signature, kaligrafi dan kaligrafi all-wheel drive. Untuk harganya sendiri dia 1.106 juta OTR Bandung untuk tipe signature ini. Jadi ini merupakan Palisade termurah. Untuk unit ini dia di Hyundai Goa apanya nih? Untuk kotak marketingnya bisa cek di description. Smartnya kayak gini ya. Ini sama kayak di Santa Fe juga sama Hyundai lain ya, kayak Kona juga. Ada Tucson, kalau kita kunci spion dia auto folding kayak gini. Ketika di unlock, auto folding terbuka ketika di unlock. Ada welcome lightnya. Kalau kita tahan unlocknya bisa buat buka semua jendela ya kayak gini. Kalau kita tahan locknya, spion terlipat, semua kaca bakal nutup secara otomatis kayak gini. Tuh. Dan dia juga bisa buat buka bagasi belakang kayak gini. Caranya ditahan ya. Nah tuh. Ini bagasinya udah perfect door. Bisa smart tailgate juga. Kalau kita tahan lagi, bagasi bakal nutup secara otomatis kayak gini. Dan selanjutnya juga bisa buat ini ya, buat remote engine start dengan cara kunci lagi sekali lagi. Kita tahan ini. Nah tuh. Ini langsung nyala ya. Jadi fungsinya bisa mendinginkan kabin dari luar dan ini ya. Ini bakal terbuka nih. Jadi fungsinya tuh buat memasukkan udara ke dalam mesin kayak gini. Dan ya, pertama kali nyala dia tuh motor listriknya dulu ya yang nyala nih. Karena baterainya masih cukup. Tapi kalau seandainya baterainya kurang dia mesin bakal nyala ya. Kalau matinya cukup cat sekali ya. Dan intinya bakal nutup lagi nih. Tuh. Untuk detail-detail headlampnya, misalnya di sini LED diganti sama lampu senja sama DRL. Lampu utama sini ya, yang 2 buah LED projector. Lampunya juga situ dia beam. Ini posisi lampu senja juga ya. Untuk DRL dia di bagian sini. Ini grillnya baru nih di all new Palisade ini. Dia lurus. Ada kamera 360. Ini tadi ya buat masukkan udara nih kalau mesinnya nyalakan. Ada kondensator juga di sini. Tadi kamera 360 bagian depan. Untuk velg, kalau yang tipe signature dia pakai ban 20 inci ya. Bannya pakai Pirelli Scorpion MS. Untuk profil bannya sendiri dia pakai 255-50 R20. Ini tadi ya finishnya kayak gini nih untuk yang tipe signature. Ada kondensator juga bagian depan situ. Ada side body molding warnanya silver. Saya di sini di spion ya. Spion di sini dia warna body. Ada kamera 360. Window line atasnya chrome ya. Ada roof rail, ada fitur radar dan tetap ada dual sunroof. Untuk handle sini mode tarik dia warna body dan sudah smart key. Untuk door trimnya, kalau yang tipe signature cuman full black aja nih. Kalau yang kaligrafi ada opsi juga yang warnanya coklat. Ini bahannya soft touch kayak gini. Handle sini dia bulat ya, dia chrome. Ada memory seat di sini dia 2 slot. Power window 4 sisi, all auto ya, baik buka maupun tutup. Sini ada window lock, ini central lock. Electric mirror sudah auto folding. Speaker juga tetap sama ya, dia udah Bose, ada cup holder dan door pocket. Silver Palisade-nya di sini ya. Joknya elektrik, ada pengeteran reclining, sliding, register kiri kanan. Ini buat leg supportnya. Ini RPK sampai ke kursi ya. Untuk transmisi di sini matic only, 2 pedal. Ini buat buka kap mesin, ini buat ke kotak sikring, ini buat buka bagasi belakang, ini buat mati stabil control, ini buat rem parkir elektriknya. Ini ada kisi AC, bahan di sini soft touch. Sampai sini juga dia sudah soft touch. Tadi smartnya kayak gini ya, tuh. Nih, saya coba kita nyalakan kondisi pintu terbuka.
Kalau nyalain kita mesti tekan pedal rem dan tosnya sini ya buat nyalainnya. Nah tuh. Nah, jadi berputar dulu nih animasi pertama kali. Dan yang nyala tuh adalah motor listriknya dulu. Jadi EV ya, ready nih. Untuk speedometer dia full digital. Ini ada perjalanan saat ini, terus ada setelah mengisi BBM, ada setelah riset terakhir, ada suhu mesin, ada tekanan ban. Ini ada mode idle ya kayak gini. Ini speedometer sama digital. Ada kompas sama buat fitur radar. Kalau setelan fitur radar bukan di sini ya, itu ada di head unitnya kayak gini. Ini cluster bisa diganti ya. Jadi misalkan kita ganti mau yang simple tuh kayak gini. Kalau klasik ya seperti ini. Dan ini juga bisa diganti sesuai mode kendaraan nih. Misalkan sport, misalkan ini my drive kayak gini. Tuh. Dan kalau kita send lampunya, tuh dia ada ini ya, kamera 360. Kalau kita send kiri sama ya. Nah, kayak gini. Karena sini saklar headlamp yang sudah auto, ada saklar fog lamp belakang kayak gini. Ini ada pada fitur menekan gigi. Di sini ada tombol ini ya buat audio stream switch, voice command. Untuk transmisi sini ya, dia maticnya gear T 6 speed. Dan kalau sebelah mobilnya, ini bisa ditutup dulu ya pintunya. Nah, ini kalau dimundurin itu dia ada kamera gimbal ya yang bisa diatur arah gerak setirnya kayak gini. Nah tuh. Nih ya. Ini mesinnya nyala nih karena kebetulan baterainya memang lagi kurang. Untuk di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Kalau yang tipe ini belum auto ya, masih intermittent aja. Ini ada adaptive untuk menggunakan gigi. Ini tombol buat pengaturan MID, cruise control sama fitur adaptifnya. Setirnya kayak gini ya. Modelnya 3 palang. Nah, kaosnya kayak gini ya. Untuk airbag juga dia lengkap sampai ke pilar. Untuk pengatur setir dia tilt dan teleskopik lengkap ya. Tapi masih manual nih. Ini kalau digas juga tuh dia ada ininya tuh, ada ini kata lagi ngegas mobil nih. Ini setir juga sama ya, udah dilapis fluid ya seperti ini. Nih ya, twitternya kayak gini, dia Bose. Untuk sini nggak ada grip bagian pengemudi. Sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Lampunya sudah LED. Di sini ada card holder. Ada lampu baca sini kiri kanan dia LED ya. Yang kayak gini. Ini buat buka sunroofnya. Kalau yang depan memang bisa dibuka ya. Kalau nutupnya kayak gini. Jadi yang ngebuka tutupnya ini ya. Ini kalau misalkan plafonnya tuh ngikutin pas dibuka, tapi kalau nutupnya enggak. Nah, kayak gini. Kalau yang belakang, dia cuma bisa buat ngebuka bagian itu ya plafonnya aja. Kalau kacanya nggak bisa dibuka kalau di bagian belakang. Ini ada blue sama sauce-nya. Samping tengah di sini sudah auto dimming, cuma ini belum yang ini ya, belum yang kamera nih, jadi masih yang biasa. Head unitnya monitor, udah mode terbaru ya. Jadi di sini tuh dia ada peta kayak gini. Ini juga ada tampil split screen-nya. Terus ini ada media. Ini bisa Bluetooth juga sama video USB. Ini mode hybridnya. Ini ya tadi efisiensi bahan bakar hybrid. Ini ada motor baterai. Ini kalau misalkan saya ngegas tuh dia lagi ngecas ya. Tuh kayak gini. Tuh lagi pengisian daya. Tuh ini seperti ini. Tapi kalau saya lepas gasnya tuh dia bakal mati ya. Jadi ini hanya mode baterainya aja. Ini ada settingannya seperti ini tuh. Kayak ada mode tetap. Terus ini ada kiblat. Ada telepon, ada proyeksi ponsel, support Android atau Apple CarPlay ya. Dia secara wireless, bisa pakai kabel juga nih. Ini memo suara, ada mode cuci kendaraan, bisa diatur semua ya kayak gini. Ini ada setelannya, ini setelan kendaraan. Untuk fitur radar di sini ya pengaturannya nih, kayak kenyamanan berkendara. Ini ada semua di sini ya. Divertation warning. Ini ada pengaturan drive mode-nya nih. Mode remnya bisa normal atau enggak sport. Ini drive mode-nya bisa diatur ya seperti ini. Mode kemudi juga bisa diatur normal atau enggak sport. Terus ini ada pengaturan suhu. Suhunya juga ini ada sirkulasi udara, ada opsi defrost, ada pengaturan kursi,
Ada pengaturan lampu ya, kayak one touch signal kayak gini. Yang 5 flash, bisa 7 flash atau 3 flash. Ini ada pengaturan pintu ya. Pintunya kayak gini. Terus ada pengaturan kenyamanan. Kalau kita balik lagi nih ada navigasi, pengaturan suara, koneksi perangkat, pengguna juga ada. Ini data letak layar. Ini buat indikator speedometer ya. Jadi bisa diganti nih. Tadi ada klasik, ada modern sama simple kayak gini. Kalau misalkan kita ganti drive mode juga dia tuh ya, ada eco, sport sama my drive. Bisa diatur. Ini ada screensaver sama split screen. Terus juga di sini ada umum. Ini tadi ya klasternya kayak gini. Ini bisa diatur kecerahannya. Ada suara sambutan segala macam. Ini ada blue linknya. Ini ada cuaca juga ya, kalender. Ada mode valet, ada pantulan daring. Ini kalau petanya juga bisa di ini ya, bisa cari nih, misalkan kantor polisi ya, misalkan. Nah dia ketemu nih, misalkan polsek mana ya. Misalnya seperti itu. Ini ada kisi AC 2 biji. Hasilnya di sini dia ngikutin irama. Ini commander audionya. Ini buat sensor parkir. Ini buat kamera 360-nya. Bisa 3 dimensi ya. Untuk kamera mundurnya aja. Di sini juga ada auto hold dan drive mode-nya ya. Ada 3 nih tadi nih. Ada eco, ada sport sama my drive. Dan ini bisa diatur ya sesuai tampilan speedometer ya. Untuk AC di sini digital, jack climate control dan ini triple zone. Jadi rata driver, penumpang depan sama belakang bisa ngatur saudara masing-masing. Temperatur paling dingin segini ya, 17. Kalau paling panas dia tuh 27 ya. Ini ada heaternya juga. Untuk arah semburan lengkap ya. Ini sampai ke kaca depan telepon defogger. Ini arah semburannya kayak gini. Tuh. Untuk redefoggernya dia di sini. Sirkulasi udara di sini. Untuk sini juga ada heater and cooler seat ya. Bagian driver dan penumpang depan nih lengkap kayak gini. Di 3 level. Ini AC belakang di sini ya, bisa diatur. Ini speedify-nya juga, dan di belakang juga bisa diatur nih heater dan cooler seatnya dari sini. Dia fleksibel ya. Kalau di sini buat sync, ini buat auto climate. Untuk di bawah sini dia ada laci penyimpanan ya. Ini ada port outlet kayak gini. Ada laci penyimpanan lagi di situ. Ini ada 3 USB nih. Ada USB Type C buat ke audio, ini buat ngecas, dan maksimalnya gede ya. Dia 100 watt nih kayak gini. Ini juga ada wireless charging bagian sini. Ada double cup holder. Sampai di sini kulit. Ada laci penyimpanan juga yang cukup dalam. Dia bisa sini 10 dulu ya situ. Joknya kulit. Kalau ini warna hitam aja ya, yang signature. Seatbelt sini dengan Magister. Ini yang RP pilar. Yang sini mode retract. Sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Ada card holder juga situ. Lampunya dari dia. Ini ada sisi penumpang depan. Ini juga ada ambilight-nya kayak gini. Ini juga bisa diganti ya, warna ambilight kayak gini. Tuh. Ini misalkan warna putih, warnanya biru, bisa diganti sesuai selera kita ya. Bisa di custom kayak gini. Ya. Ini juga bisa diatur ke tautan drive mode-nya kayak gini. Untuk laci di sini dia soft pendingin dan ada lampunya juga sudah LED. Ada laci pipan juga kecil di situ. Dan ini layout dari door trim-nya. Yuk kita lihat ke baris keduanya. Yuk. Untuk baris kedua sama kayak di depan. Untuk door trim-nya bahannya di sini dia kulit. Ini juga ada power window, handle sini dia chrome. Ada tirai ya, tapi sini masih manual. Yang kaca belakangnya memang lebih gelap sih. Dan yang keren adalah baik kaca depan dan belakang, ini kacanya tetap double glass nih tuh. Ya kalau diketok memang dia tebal ya. Ini ada speaker juga, ada cup holder dan door pocket, juga ada cup holder nih. Ini tadi ada matte light yang ngikutin warna di depan. Ini juga ada grip ya bagian pilar B. Di baris kedua juga lega sih. Ini spesial dari Majarian. Di sini ada spare pocket bagian driver. Sisi penumpang depan juga sama. Ini ada aja penyimpanan. Ada USB juga Type C nih buat ngecas nih, sisi kiri dan sisi kanan.
sama ya, dia kapasitasnya adalah 100 watt. Ini masih ada channel tapi nggak terlalu tinggi, dan dia penggerak depan ya, karena yang signature. Dan ini layout dashboard dan dottingnya Hyundai Palisade yang signature generasi kedua. Jadi berubahnya total banget ya di generasi kedua ini. Dan yang generasi kedua ini memang udah nggak ada varian diesel, jadi cuman hybrid doang ya yang masuk ke Indonesia. Ini tadi ada pengaturan AC belakang kayak gini ya, ada suhunya. Ini gak ada arah sebenarnya, bisa diatur. Terus juga ini ada cooler dan heater seat ya, bagian sisi kiri kanan yang kita bisa atur dari sini. Untuk kisi AC-nya di sini ya, tuh. Yang di belakang sini mode dari truk lengkap dengan hook dan ada lampu baca sini, mas sudah LED. Seatbelt juga di baris kedua sama, dia lengkap dengan Hegistar. Ini pilar di situ, dia masih sama ya, dia curtain seat. Armrestnya kayak gini nih, kalau yang signature dia bukan model yang digeser. Nah, ini ada penguncinya juga. Dan kursi ini juga tetap bisa disliding. Tapi kalau yang signature ini masih manual, belum elektrik. Nah, ini yang paling mundur mentok, ini paling maju mentok nih kayak gini. Kayak turun baris kedua di sini dia lega. Yuk kita lihat dulu ke baris ketiga ya. Ini juga ada peringatan nih kayak save exit assist. Nah, untuk pelipatan bisa dari sini atau kita pencet dari sini nih. Nah, jadi dia bakal naik ya, dan posisinya bakal dimanjurkan ke paling mentok. Nih ya. Yuk kita maju ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga sini dia ada USB Type C ya, sama dia 100 watt. Ini ada double cup holder, speaker sampai belakang. Ini buat ini ya, buat kisi AC di baris ketiga. Untuk lampu baca belakang dia modenya satu nih, kalau yang baris ketiga yang LED. Nah, kalau misalkan duduk di baris ketiga dan posisinya dimundurin memang agak nggak pas sih, tapi kalau dimaju pasti lega nih. Nih ya, ini kalau di baris ketiga nih dimaju nih lega banget. Cuman di belakang sini udah nggak ada grip ya. Untuk seatbelt situ dia rapi, headrest 3 adjustable, pelipatan kursi dia 60-40, seatbelt 3 titiknya di sini ya. Nah nih, dan dia juga ada lampunya nih, lampunya udah LED di baris ke belakang sini. Kayak turun baris ketiga lega ya, setting 178 loh padahal. Ini juga ada cup holder dengan USB Type C. Jadi yang membedakan sama kaligrafi yang signature ini, kursi reclining sama slidingnya masih manual nih. Tapi kalau buat akses kelipatnya dia udah atet nih. Dia sekali pencet aja tinggal mendorong. Nah, ini kalau kita balikin, nah kayak gini nih. Ini buat tuas ini ya, buat tuas reclining di baris ke duanya. Untuk rem belakang sini dia sudah cakram. Untuk stop yang belakang kayak gini ya, dia LED. Ya, dia kayak gini udah LED. Tipenya nih hybrid. Ini tadi ya lampu senja sama rem. Sesama lengkap ya, dia 6 titik. Untuk fog rem belakang di bawah sini. Untuk lampu mundur bagian sini, dia udah LED semua. Ini ada kamera mundur, lampu lampu juga sudah LED. Untuk buka bagasinya sudah power back door ya. Nah kayak gini. Ini dia space bagasi ketika kursi ditegakin. Besar ya, buat sebuah Palisade. Di sini juga dia ada ini ya, tire repair kit. Untuk sini aknya di sini ya, karena dia hybrid. Nah, untuk pelipatan kursi ini enggak elektrik ya, masih manual. Ini porsi 40. Ini yang porsi 60. Nah, untuk baris kedua juga bisa dilihat di sini ya, tuh. Jadi tuas pelipatan yang baris kedua sama ini dia sekali tarik ya, dia masih manual semua nih, belum elektrik kayak di tipe kaligrafi. Makanya dia tuasnya di sini masih dami nih. Ini ada power outlet. Kalau ngebalikin tuasnya tinggal ditarik ya. Nah, kayak gini. Tuh. Nah, kayak gini. Untuk tutup bagasinya tinggal dipencet kayak gini. Ini dia desain di belakangnya secara overall Hyundai Palisade yang signature generasi kedua. Ini berubah total ya dari belakang. Untuk di bawah sini ada ban serep ya, tapi dia space saver. Bannya sama loh nih. Kira Scorpio juga. Ya kayak gini, tadi velgnya velg alloy, cuman ini nggak tahu nih space saver apa full size nih. Untuk di belakang sini, rear wipernya ngumpat situ. Ada rear defogger, HEMA shock lamp, upper spoiler dengan pena model shark fin. Untuk buka tangkinya, nih ya, minimum oktanya 91. Untuk sisi penumpang depan sama kayak di driver, joknya sama ya, dia sudah elektrik. Ada pengaturan reclining, ada sliding,
register kiri kanan, cuma bedanya nggak ada lumbar support. Itu dia, ada port itu bagian situ, ada lampu juga bagian bawah situ, dan dia layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang kayak gini tuh. Dan dia masih CVW dari Korea. Untuk mesinnya, karena dia yang masuk Indonesia ini adalah Fire Hybrid, dia 2005 cc ya. Dia Smartstream gasolin hybrid nih. Dia 2005 cc 4 silinder dengan turbo. Untuk output mesinnya sendiri dia tuh adalah di 262 PS dengan torsi 353 Nm. Untuk baterainya sendiri, motor listriknya adalah 54 kW ya, atau 74 PS dengan torsi 264 Nm. Tapi tenaga kombinasinya gede ya. Jadi 334 PS dengan torsi 460 Nm. Ini kalau baterai hybridnya kecil sih, dia cuma 1,65 kWh. Ini orang juga sudah dicat ya kayak gini ya. Termasuk mesin dan sudah lengkap dengan peredam dan sudah hidrolik di kedua sisinya. Untuk drivetrain japa penggerak roda depan, oke, udah bikin video mengenai Hyundai Palisade yang signature generasi kedua. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.